Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran tajwid untuk kelas 5 menggunakan kitab An-Nahjul Jadid. Jadi pelajaran tajwid kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu hampir sama. Yang membedakan pengertiannya lebih detail, lebih banyak. Ibaratnya misalkan kelas 3 ditanya apa itu sepeda. Jadi mungkin kalau kelas 3 jawabnya sepeda adalah mainan. Atau kendaraan roda 2. Kalau kelas 4 mungkin lebih detail lagi. Apa itu sepeda? Sepeda adalah kendaraan roda 2 yang tidak ada mesinnya. Kalau kelas 5 lebih detail lagi. Apa itu sepeda? Sepeda adalah kendaraan roda 2 tanpa mesin. Cara menggunakannya dikayuh atau dionteli. Lebih detail. Roda 2 tidak ada mesinnya. Cara menggunakannya dikayuh menggunakan kaki dengan menjaga keseimbangan. Jadi kurang lebih begitu. Nah, sebelum pelajaran mulai, mari kita baca Al-Fatihah dulu. Dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi, terus dan lain-lain pendahulu kita, kiai-kiai, wali-wali, bahkan pendiri-pendiri madrasah dan pengarang kitab. Nah, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi radhiyallahu anhu. Sunan Kudus Asyikh Ja'far Shadiq, Sunan Muria Asyikh Umar Said, Sunan Kalijogo Asyikh Raden Syahid. Tsumma husna Sallu Asisi Madrasah Tashwiqatul Lab Salafiyah wa usulihi wa furu'ihi. Tsumma husna An-Nahjul Syekh Ahmad Muhyiddin Al-Ansari. Yahdiyatan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fadli. Jadi pelajaran tajwid kelas 5 ini maknani dan nanti menulis terjemahannya. Setelah menulis terjemahannya diterangkan
kita untuk pelajaran kali ini, pelajaran pertama yaitu membahas tata cara atau etika membaca Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu utawi iki iku pelajaran al-awwalu kang pertama, adabul qiraah ing dalem nerangake tata kramane maos Al-Qur'an. Tata kramane maos Al-Qur'an. Yustahabbu dipun sunnahake inda qiraatil Qur'ani nalikane maos Al-Qur'an al-karimi kang mulya al-wudu apa wudu. Al-wudu apa wudu. Wala yajuzu lan ora wenang masahu apa demek Al-Qur'an. Hune mboten usah dipun tulisi Al-Qur'an, tidak usah ditulis Al-Qur'an, kebanyakan nanti terlalu penuh maknanya. Jadi dikasih rujuk masahu. Masahu apa demek Al-Qur'an. Al-Qur'annya menggunakan kode atau rujuk ala ghairi wudu'i ing atase tanpa wudu. Liqaulihi ta'ala krana dawuhe Allah Ta'ala, atau liqaulihi krana dawuhe Allah Ta'ala maha luhur Allah, la yamassuhu illal mutahharuna. La yamassuhu ora kena demek Al-Qur'an, ora kena demek Al-Qur'an illal mutahharuna, kejaba wong kang padha dipun sucikake. Kejaba wong kang padha dipun sucikake. Wa yusannu lan dipun sunahake ayyakuna ing yen ta ana al-qari'i sapa wong kang maca Al-Qur'an fi makanen ing dalem pira-pira panggonan laikin kang patut, kang layak. Laikin kang patut. Wa yaqra'uhu lan oleh maca Al-Qur'an. Wa yaqra'uhu lan oleh maca Al-Qur'an bi khusyu'in kelawan khusyuk. Khusyuk niku napa? Temenanan. Bi khusyu'in kelawan khusyuk. Wa sakinatin lan napa? Wasakinatin lan anteng, wawaqorin hale anteng. Titik. Terjemah,
Pelajaran kang pertama. Pelajaran kang pertama. Ganti baris. Nerangake tata kramane maos Al-Qur'an. Nerangake tata kramane maos Al-Qur'an. Iku masih judul tapi subjudul. Judul besare Ad-Darsul Awal, subjudule nerangake tata kramane Al-Qur'an. Terus ganti baris malih, ganti baris lagi. Nalika maos Al-Qur'an dipun sunnahake gadah wudu. Nalika maos Al-Qur'an dipun sunnahake gadah wudu. Koma. Lan boten kenging demek Al-Qur'an, lan boten kenging demek Al-Qur'an nalika boten gadah wudu. Titik. Keranten dawuhe Allah Ta'ala titik kalih la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharuna. Artosipun boten kenging demek Al-Qur'an kejawi tiyang ingkang sami dipun sucikake. Titik. Ganti baris. Nalika maos Al-Qur'an dipun sunnahake, nalikane maos Al-Qur'an dipun sunnahake manggen wonten ing panggenan ingkang sae, koma. Patut niku artine sae. Wonten ing panggenan ingkang sae, koma. Koma. Lan dipun sunahake kelawan khusyuk kurung buka temenanan kurung tutup lan anteng. Titik. Saat ini kita terangke sekarang keterangan ketika orang membaca Al-Qur'an itu disunnahkan mempunyai wudu. Jadi membaca Al-Qur'an itu bisa
membaca dengan melihat tulisan Al-Quran, membaca walaupun tidak memegang Al-Quran. Kalau membaca dengan melihat itu ya namanya membaca, atau membaca yang tidak melihat Al-Quran, hafalan, atau misalkan membaca surat Fatihah atau surat Al-Ikhlas. Biasanya kalau orang hafalan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sambil merem, itu juga namanya membaca. Jadi kalau orang membaca Al-Quran baik dengan membawa Al-Quran dan dilihat tulisannya, maupun tidak menggunakan Al-Quran karena hafalan, itu juga namanya membaca. Jadi membaca belum tentu membawa Al-Quran dan melihat tulisannya. Itu yang namanya membaca Al-Quran disunnahkan mempunyai wudhu. Jadi kalau ada pertanyaan, orang membaca Al-Quran tidak mempunyai wudhu, boleh apa tidak? Jawabannya berarti boleh membaca Al-Quran. Jangan terkecoh atau jangan terpancing dengan pertanyaan, membaca Al-Quran kok nggak punya wudhu, itu nggak boleh. Nah, padahal membaca itu melihat tulisannya tanpa memegang juga membaca, atau dengan memegang tulisannya, memegang Al-Qurannya juga membaca, atau tanpa melihat, tanpa memegang, tanpa melihat Al-Quran, itu juga namanya membaca. Membaca Al-Quran itu disunnahkan mempunyai wudhu. Kalau pertanyaan, orang membaca Al-Quran tidak mempunyai wudhu itu boleh apa? Nggak boleh. Jawabannya boleh. Nah, hukumnya bagaimana? Membaca Al-Quran mempunyai wudhu ketika membaca Al-Quran itu sunnah, membaca loh. Nah, kalau memegang Al-Quran tapi dia tidak punya wudhu, itu tidak boleh. Ini membahas Al-Quran yang dipegang dengan tidak punya wudhu, itu tidak boleh. Orang memegang Al-Quran tidak punya wudhu, hukum aslinya tidak boleh, karena dasarnya la yamassuhu illal mutahharun. Jadi ketika, Pak, ini Al-Qurannya terjemahan kok Pak, nah itu beda lagi nanti. Cuman di sini membahas hukum dasarnya tidak boleh. Kalau terjemahan itu memang boleh, kalau terjemah Al-Qurannya itu terjemahannya dan tulisan Al-Qurannya banyak terjemahannya, itu boleh. Kalau terpaksa nggak punya wudhu, megang itu boleh. Itu Qurannya harus yang langsung 30 juz, tidak boleh yang juz-juzan terjemahan. Untuk hati-hatinya begitu. Jadi kalau Al-Quran ada tulisannya Latin misalkan, terjemahan, tapi langsung yang tebal itu 30 juz, terpaksa nggak punya wudhu harus membawa Al-Quran, nah boleh itu. Cuman sebaiknya ya punya wudhu. Kalau yang tidak terjemahan tidak boleh dipegang kalau kalian anak-anak tidak punya wudhu.
Terus disunahkan ketika membaca Al-Quran itu di tempat yang baik. Jadi misalkan di masjid atau di musola atau di rumah atau di tempat-tempat yang lain yang baik ya, karena sunnahnya membaca Al-Quran di tempat yang baik. Nah, masa membaca Al-Quran di tengah jalan sambil duduk di perempatan atau sambil selulup di dalam sungai, berendam dalam sungai sambil membaca lah, di kurang baik. Baiknya itu di tempat-tempat yang bagus, karena Al-Quran itu kalamullah, sesuatu yang mulia, dawuhnya Gusti Allah, kalamnya Gusti Allah. Jadi adabnya kalam-kalam, jadi kalam mulia itu ditempatkan di tempat yang mulia. Dan ketika membaca Al-Quran diusahakan yang serius, jadi khusyuk, temenanan istilahnya, enggak sambil baca Quran sambil nonton TV, baca Quran sambil main-main, baca Quran sambil sambil garuk-garuk. Nah, jadi sebaiknya ketika membaca Al-Quran dengan khusyuk, temenanan, madhep kiblat. Nah, jadi menghadap kiblat itu anjurannya pokoknya yang khusyuk, yang baik, dan anteng itu badannya ya tenang, enggak sambil kukur-kukur, apalagi kok sambil joget-joget, malah tidak boleh, karena mengucapkan kalamullah, dawuh Allah itu ya mulia. Jadi kita harus berusaha memuliakan kalamullah dengan cara tadi mempunyai wudhu, bertempat di tempat yang baik dan serius, apalagi bisa sampai mengingat-ingat artinya apa ya. Nah, membaca sambil mengingat-ingat artinya, terus dipraktekkan. Kalau itu perintah-perintah yang baik, ya itu bisa maksimal, khusyuknya bisa maksimal. Jadi untuk pelajaran kali ini mungkin sekian dulu, dilanjut lain waktu. Jadi semoga ini daring, pelajaran lewat jalur udara, semoga cepat berlalu, nanti bisa ketemu di lain waktu di kelas. Nah, harapannya semoga bisa normal kembali keadaannya, yang gak ada covid lagi. Covid itu membuat kacau ini pelajaran di daring. Kita ya masih bersyukur bisa mengikuti pelajaran walaupun
dengan terpaksa lewat daringnya. Untuk pelajaran kali ini sekian dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.